Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi teman-teman, dalam pelajaran tematik 3 kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana turunnya hujan, bagaimana gunung es itu terjadi, dan cara pembuatan garam. Kalian pernah lihat garam kan? Rasanya asin. Nah, ternyata garam itu berasal dari air. Nah, coba kalian perhatikan langit berikut ini. Langit yang berwarna abu-abu itu menunjukkan bahwa akan terjadinya turun hujan. Siapa yang sudah tahu gimana sih caranya hujan bisa turun? Tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang hujan ya. Kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana proses terjadinya hujan? Mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, sebelum hujan kita harus menyediakan payung. Dan sebelum menonton video ini, klik tombol subscribe. Jadi teman-teman, proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi, di mana proses itu air akan mengalami penguapan. Lalu proses penguapan tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun karena suhu sekitar awan lebih rendah daripada matahari, sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik embun air menjadi lebih banyak, sehingga terbentuklah awan. Teman-teman tahu nggak? Di langit ada perbedaan tekanan udara, sehingga pergerakan udara tersebut disebut dengan angin. Angin tersebut kemudian membawa awan yang mempunyai titik embun ke suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik embun tersebut kemudian berkumpul dan membentuk sebuah awan yang lebih besar yang berwarna kelabu. Proses ini bisa kita sebut dengan proses koalensi. Nah, sekarang teman-teman gak heran kan? Kenapa kalau mau hujan, langit selalu mendung dan selalu banyak angin? Lalu kenapa butir-butir yang ada di awan bisa jatuh ke bumi? Jawabannya ada dua teman-teman. Yang pertama, karena kondisi awan sudah tidak mampu menampung air. Yang kedua, karena butir-butir air tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, butir-butir air jatuh menjadi hujan. Tapi teman-teman, setelah air hujan jatuh ke tanah, tidak semua menyentuh permukaan loh. Ternyata ada sebagian air yang menguap kembali ke atas menuju awan. Kenapa bisa begitu ya? Karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat di bawahnya, maka ada beberapa butir air yang menguap. Selama air membuat kondisi awan jenuh, maka hujan akan terus berlangsung. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Pernah melihat hujan atau bermain hujan? Pasti dong akan merasa senang jika turun hujan. Nah,
Hujan adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Titik-titik air tersebut berasal dari air yang ada di laut, danau, dan sungai yang menguap. Nah, air yang menguap tersebut akan menerima panas secara terus-menerus dari sinar matahari. Kemudian air tersebut berubah wujud menjadi uap air dan membentuk awan. Nah, ketika hujan, awan akan berwarna abu-abu atau hitam. Karena mengalami pendinginan, awan kemudian mengembun menjadi titik-titik air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, demikian penjelasan tentang terjadinya hujan ya teman-teman. Teman-teman, pernahkah kalian melihat gunung es? Dan mengapa gunung es itu bisa mencair? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Kalau diintip dari luar angkasa, bumi tampak sangat biru karena hampir seluruh permukaannya tertutup air. Dari semua air yang melimpah ini, cuma 3% yang tersimpan dalam bentuk es, baik di kutub utara, kutub selatan, atau di kulkas kita masing-masing. Hal yang sekarang makin parah. Menurut penelitian, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Naikkan permukaan air laut. Sebetulnya permukaan laut tidak akan naik-naik amat kalau yang mencair cuma es di kutub utara. Rahasianya karena es-es di sana mengapung di lautan. Seperti halnya es batu di segelas es teh kita yang segar. Mau esnya mencair semua pun, air teh tidak akan luber dari gelas karena volume es cuma digantikan dengan air lelehannya. Nah, lain cerita kalau es di daratan yang mencair. Es di Greenland dan Alaska misalnya akan menyumbang 7 meter bagi kenaikan permukaan laut kalau mencair semua. Lebih celakanya lagi kalau es di kutub selatan yang mencair, karena 90% total es dunia ada di sana. Kalau seluruhnya mencair, permukaan air laut bakal naik setidaknya 61 meter. Singkat cerita, total ketinggian permukaan laut yang dihasilkan bakal lebih dari 2 kali tinggi gelombang terparah waktu tsunami Aceh. Selanjutnya, skenario kedua, yaitu perubahan iklim. Dengan mencairin semua es di bumi, akan terjadi perubahan kadar garam di lautan. Gampangnya, air laut jadi berkurang keasinannya karena bercampur dengan air tawar dari lelehan es. Masalahnya, salinitas laut sangat berpengaruh pada arus laut. Yang lebih ngeri lagi adalah skenario ketiga, yaitu pemanasan global yang makin parah. Alasan pertama, mencairnya es di seluruh dunia sama saja melenyapkan cermin bumi. Idealnya sebagian sinar matahari ada yang dipantulkan oleh es yang super bening, dan ada yang diserap oleh air laut yang lebih keruh. Bayangkan saja kalau semua panas matahari kita serap, bakal sepanas apa bumi kita nanti. Alasan kedua, mencairnya semua es termasuk permafrost akan mempercepat terurainya bahan organik yang selama ini membeku. Proses ini tentunya akan melepaskan lebih banyak karbon gas rumah kaca yang otomatis akan membuat bumi jadi jauh makin lebih panas lagi. Memang saat ini semua skenario tadi masih prediksi ilmiah semata. Meski begitu, bumi kita benar-benar pernah tidak punya es loh. Jadi, tidak mustahil hal ini akan terjadi lagi di masa depan. Nah, seberapa cepat masa itu akan datang, perilaku kitalah yang akan menentukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Satu penyebab gunung es mencair adalah terjadinya pemanasan global atau global warming terjadi ketika suhu bumi meningkat. Nah, apabila global warming ini terus-menerus, maka puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Penyebabnya adalah polusi udara yang tinggi dari asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Dampaknya, pemanasan global dirasakan oleh semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin mengalami kepunahan atau kematian akibat kesulitan beradaptasi. Jika beberapa hewan dan tumbuhan punah, maka manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan. Dan upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah dengan mengurangi pencemaran udara. Kita harus mencintai serta memelihara tumbuhan serta menghemat pemakaian listrik dan air. Itu caranya teman-teman. Tahukah
kamu bagaimana proses pembuatan garam? Yuk kita simak penjelasan berikut ini teman-teman. Garam adalah salah satu komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kita. Bayangkan teman-teman, jika tidak ada garam, makanan yang kita makan tidak akan lezat dinikmati saat ini. Ladang garam banyak kita temukan di daerah pesisir pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya seperti di Pulau Sumatera, Sulawesi, Madura, dan pantai utara Pulau Jawa, serta pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bahan utama pembuatan garam adalah air laut. Bagaimana proses pembuatan garam? Hal pertama yang harus disiapkan adalah petak-petak tanah untuk tambak. Tanah di atas petak tersebut harus dipadatkan terlebih dahulu. Setelah tambak siap, maka air laut langsung dialirkan ke dalamnya. Selanjutnya, air laut dalam tambak tersebut akan menguap terkena sinar matahari. Berikut proses cara pembuatan garam di daerah pesisir pantai. Yuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.